Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy Dayono Proin di Kejuruan. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita film survival series yang sangat seru, dan film ini berjudul The Island yang dirilis pada tahun 2019, yang mana film ini menceritakan tentang pria dan wanita yang tidak saling mengenal, terdampar dan bertahan hidup di pulau terpencil. Oke, tanpa banyak bacot, kita simak aja alur ceritanya. Dan seperti biasa, trot. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang wanita yang terdampar di pulau terpencil, di mana kala itu dirinya menemukan sebuah kerang yang berada tak jauh darinya. Anybody? Lalu si wanita itu pun mulai meniup kerang tersebut, dan di sini terlihat beberapa orang lain juga terdampar di pulau itu. Selang beberapa saat si wanita itu melihat wanita lain yang terdampar di pulau tersebut, dan di sini terlihat kedua wanita itu tidak mengingat apapun. Mereka hanya mengetahui bahwa mereka terbangun dengan sebuah benda di dekat mereka. Karena tidak saling mengenal, mereka pun jadi saling curiga. Lalu saat itu salah seorang dari mereka pun menodongkan pisau legend buatan Cibatu. Setelah ketegangan itu, seorang pria datang mendekati mereka, dan ternyata masih ada banyak orang yang terdampar seperti mereka. Something's wrong with her. Kelompok itu kemudian berkumpul di sebuah tempat, dan mereka mulai berdiskusi tentang apa yang terjadi kepada mereka. Di tengah percakapan itu mereka menemukan tulisan di kerah baju mereka. Ternyata mereka memiliki tulisan masing-masing yang berbeda. Casey. Yep. I don't remember that at all. Chase. Neither do I. Karena hal itu akhirnya mereka pun memutuskan bahwa nama yang ada di kerah baju tersebut adalah nama panggilan mereka. Setelah percakapan itu mereka memutuskan untuk berpencar dan mulai mencari petunjuk, di mana Chase dan Brody pergi memeriksa barang-barang yang masih tergeletak di pantai. Setelah itu mereka memasuki hutan untuk mencari air tawar, sementara yang lainnya mereka sedang menyiapkan makanan, dan sebagiannya lagi bermain di pantai. Saat memasuki air terjun, Brody mencoba menggoda Chase, kemudian mereka pun silih sogot. Namun ketika Brody hendak mengemplutnya, entah kenapa di sini Chase menolak dan malah menodongkan pisau kepada Brody. Kembali ke pantai, semua orang panik ketika hiu datang. Akibat kejadian itu Donovan tidak berhasil ditemukan, dan kelompok itu terlihat sangat trauma. Tak lama Brody kembali ke kelompoknya, dan dirinya langsung memerintahkan yang lain untuk berkumpul. Brody yang memiliki badan paling kekar terlihat mengatur semua orang yang ada di sana. Saat kembali ke tempat itu, Chase yang kesal pun langsung menyerang Brody akibat perbuatannya tadi yang berniat mengemplutnya secara paksa. Fucking ever! Fresh water. But he wanted to call it our little secret. Menerima kenyataan itu, Brody pun menyangkal dan dirinya memalsukan fakta yang sebenarnya terjadi. Karena Chase tidak punya bukti, akhirnya semua orang tidak mempercayai kesaksiannya. Di mana hal tersebut membuat Chase benar-benar sangat kesal dan langsung pergi untuk menyendiri. This is crazy, right? Chase yang kala itu menyendiri dirinya terbangun setelah mimpi buruk yang dialaminya. Kemudian saat itu dirinya pun berjalan di tepi pantai, dan tanpa sengaja di sana dirinya menemukan Donovan yang sebelumnya hilang akibat diserang hiu. Lalu Chase pun memberitahukan hal tersebut kepada mereka, dan tak lama mereka pun datang. Kemudian mereka pun membawa Donovan ke tempat berlindung untuk diobati. Setelah itu mereka kembali berdiskusi, di mana Mason dan Hayden menghitung jarak dari setiap orang yang terdampar, dan mereka mendapat angka yang sama, yaitu 39 kaki. Akhirnya mereka semua sama-sama mengukur jarak tempat mereka terdampar, dan pada akhirnya mereka tiba di sebuah tanda yang bertuliskan "Temukan jalan pulang". Chase yang merasa itu adalah sebuah petunjuk besar, namun yang lain hanya beranggapan bahwa papan tersebut hanya tulisan biasa. It could just be a sign, an actual sign. I should go
check on Donald. Chase yang merasa kecewa melempar trompet kerangnya, dan di sini terlihat ada hal yang aneh dari kerang tersebut. Chase yang saat itu ditinggal sendiri dirinya melihat sebuah benda aneh mengapung. Melihat itu lantas dirinya pun langsung bergegas menghampirinya. Dan ternyata benda tersebut adalah perahu karet penyelamat. Lalu Chase pun menarik perahu itu ke pantai. Dan dirinya memutuskan untuk menyembunyikan perahu itu dari yang lainnya. Yang mana Chase juga mengubur kotak P3K dan sebuah kotak misterius di tempat lain yang terpisah. Saat Chase kembali terlihat badai akan datang, lantas Brody pun kembali mengatur orang-orang di sana. Namun kali ini seorang pria berkulit hitam bernama Cooper tidak mau menurut hingga Brody pun terpaksa menghajarnya. You fucking hit me. Selepas dihajar akhirnya Cooper pun mengalah dan tak lama setelah itu badai pun datang. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Chase pun terpaksa membawa semua orang itu ke sekoci yang disembunyikannya. Setelah badai reda, Chase pun kembali mendatangi papan petunjuk tersebut dan akhirnya dirinya melihat keanehan di trompet kerang miliknya, yang mana Chase melihat sebuah benda yang mirip kunci. Kemudian dirinya pun beralih ke tempat di mana dirinya menyembunyikan kotak misterius yang ditemukannya. Lalu Chase pun mencoba beberapa angka kombinasi untuk membuka kotak misterius itu. Namun angka 39 adalah angka kombinasi yang benar untuk membuka koper tersebut. Yang mana di dalam koper itu Chase menemukan sebuah senjata, namun dirinya kembali memasukkan senjata itu dan menyembunyikannya. Saat kembali ke tempat berlindung, Cooper yang tadi berselisih dengan Brody datang menghampiri Chase, dan Cooper kini mempercayai kesaksian Chase yang dipaksa empludan oleh Brody. You need to work on your nice side. Kemudian saat itu Chase pun mengajak Cooper untuk menjelajahi pulau. Sesudah jauh masuk ke dalam hutan, mereka melihat bangunan besar seperti hotel yang terbengkalai. Sementara itu Brody dan seorang pria bernama Moses terlihat mereka berhasil menangkap ikan. You pushed me in front of a shark. Sekembalinya ke tempat berlindung, Chase pun menceritakan temuan mereka kepada semua orang. Namun lagi-lagi Brody yang bertindak sebagai pengambil keputusan melarang mereka untuk pergi ke sana, hingga dirinya kembali berselisih dengan Chase. You were doing just fine until you came back. Selepas Brody pergi, kelompok itu malah menuduh Chase sebagai biang kerok perselisihan, hingga pada akhirnya Cooper menghentikan perdebatan itu. What's down there for the night? Wrap it up. I can't believe you guys. Hey. Malam harinya, Chase kembali mengalami mimpi buruk yang sama. Dan pagi harinya saat terbangun, semua orang menyeretnya keluar, yang mana di sana terlihat mayat Brody dengan pisau yang menancap di tubuhnya. Dan semua orang menuduh Chase sebagai pelakunya. Kemudian seorang wanita bernama Margaret pun memukul Chase hingga pingsan. Dan ketika terbangun, Chase menemukan dirinya sudah berada di sebuah laboratorium canggih. Lalu saat itu seorang dokter bernama Conrad menjelaskan bahwa Chase ini adalah seorang tahanan penjara. Dan dokter Conrad menyinggung tentang simulasi yang sedang dijalankannya. Usai memberitahukan hal tersebut, dokter Conrad menormalkan tubuh Chase yang lumpuh tidak bisa bergerak. My fingers. What the hell did you just do? How did you do? Please don't leave. Hold on, please, please. Tak lama setelah dokter Conrad pergi, petugas penjara pun datang memanggilnya, dan terlihat di sana para petugas itu sangat berhati-hati dalam menghadapi Chase. Chase yang saat itu dibawa dirinya dihadapkan kepada kepala sipir penjara tersebut yang bernama Warden Wells. Lalu Warden pun menjelaskan bahwa Chase ini adalah tahanan yang sedang melaksanakan eksperimen rahasia, yang mana Chase bersama tahanan lain sedang melakukan tes psikologi kriminal yang didanai oleh pemerintah. Setelah penjelasan itu, Chase pun harus mengikuti prosedur kesehatan. Menerima kenyataan tersebut, Chase pun menolak dan mulai melakukan perlawanan. Kemudian dirinya mencoba untuk kabur.
Meskipun sudah berusaha dengan sekuat tenaga, namun pada akhirnya Chase kembali tertangkap dan dibawa ke dalam pengadilan tertutup. Kemudian para dewan sidang pun menjelaskan bahwa percobaan Chase adalah tentang psikologi antara kejahatan melawan kejahatan. Eksperimen itu merupakan penilaian tentang bagaimana jika beberapa manusia berjiwa kriminal disatukan di sebuah tempat. Chase menolak eksperimen itu karena sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Kebetulan salah satu psikolog yang bertanggung jawab mendukung pernyataan Chase. Lalu Warden pun memotong sidang itu dan dirinya ingin menunda sidang tersebut. I'll join you there in a little bit. Ketika sedang beristirahat, Warden memaksa Chase untuk kembali bersedia masuk ke eksperimen tersebut, yang mana Warden ingin pemerintah terus mendanai eksperimen itu agar dirinya bisa mengkorupsi dananya. Proper gear to fight crime with in the first place. And guess what? If you die in there, Saat kembali sidang, Chase menolak permintaan Warden untuk kembali ke eksperimen tersebut. Karena Chase melakukan perlawanan, Warden pun mengikatnya. act like a dog. Kemudian Warden menjelaskan bahwa Brody memang pantas untuk mati karena sebelum ditahan dirinya telah banyak melakukan kasus pemerkosaan. Dan semua tahanan juga termasuk Chase pantas mendapatkan pembalasan atas semua perbuatan kriminal mereka. Agar Chase mau menurut, Warden pun memerintahkan anak buahnya untuk mengeroyok Chase. Setelah itu seorang psikolog bernama Maria mendatangi Chase dan dirinya menyadari bahwa Warden telah memaksa Chase. Lalu Maria pun menjelaskan bahwa Chase bisa terbangun di tengah simulasi adalah hal yang di luar dugaan. Dan Maria ini ingin bekerja sama dengan Chase, namun anak buah Warden datang mengusirnya. I was just leaving. You're not supposed to be in here alone with her. Chase pun kembali dibujuk untuk melakukan simulasi tersebut. Kemudian dirinya dibawa dengan menggunakan sebuah truk. Di tengah jalan Chase kembali melakukan perlawanan dan dirinya kabur dari sana. Lalu saat itu Chase pun memasuki sebuah tenda misterius yang berisikan laboratorium. Setelah menyelidiki, akhirnya Chase melihat sebuah ruangan di mana para tahanan yang dikenalnya sedang dalam posisi hibernasi. Namun tanpa disangka tiba-tiba saat itu Warden beserta anak buahnya datang dan akhirnya Chase pun dipaksa untuk melakukan simulasi tanpa persetujuannya. Chase kembali tersadar di titik di mana dirinya dikeroyok oleh para tahanan lain. Longer than that. You hit her too hard. Too hard. It's an experiment. All of it. Kemudian para tahanan itu pun menginterogasinya. Lantas Chase pun menjelaskan semua yang dilihatnya di penjara. Namun tentu saja para tahanan itu tidak ada yang percaya. Can you just please take this off? It's starting to hurt. The girl you thought was nuts before she started talking about fucking Dan di sini Hayden mulai mengingat sesuatu di mana dirinya membunuh seorang pria di mobilnya. Di sini terlihat bahwa Hayden ditahan karena membunuh beberapa pria hidung belang. Okay. What? Chase kembali mengingatkan para tahanan lain, namun mereka tetap menganggap Chase sudah gila. Dan kini Casey menggeledah Chase karena takut kuncinya ketahuan. Chase pun mencoba kabur dari sana. Dan saat mereka sedang menggeledah Chase, tiba-tiba dua orang misterius mendatangi mereka dan mereka memperkenalkan diri sebagai Bonnie dan Clyde. Other side of the island. That's where we started. Di sini Chase menyadari bahwa kedua orang itu adalah protokol dari penjara. Namun sayangnya mereka tidak ada yang percaya kepada Chase. Lalu mereka pun mengajak Bonnie dan Clyde ke tempat berlindung mereka. Namun di sini kedua tamu itu justru mulai memperkenalkan diri mereka, yang mana ternyata kedua orang itu adalah suruhan Warden yang diutus sebagai penegak keadilan di pulau tersebut. Stop where you are right now. me, everyone. Good. She's still hiding things from you guys. Lalu Clyde pun membunuh Hayden dan di sini terungkap bahwa Hayden lah yang telah membunuh Brody. Clyde menjelaskan bahwa Hayden harus dibunuh karena dirinya bertindak main hakim sendiri di dunia nyata dan di pulau ini dirinya juga melakukannya pada Brody. Some vigilante shit.
Same shit that got her incarcerated. Kemudian Clyde memberitahukan peraturan kepada mereka bahwa di pulau ini dilarang membunuh tahanan lain dan dilarang kabur meninggalkan pulau, yang mana jika mereka melanggar maka dirinya dan Bonnie akan membunuh mereka. Di simulasi ini Bonnie dan Clyde dibuat jauh lebih kuat dari tahanan lainnya sehingga mereka tidak bisa melakukan perlawanan. Clyde juga menjelaskan bahwa setelah ini para tahanan akan mulai mengingat semua perbuatan kriminal mereka dulu. Sesudah dilepaskan ikatannya oleh Clyde, Chase pun bergegas mengambil senjatanya. Setelah memberikan koper berisi obat-obatan, Chase pun pergi meninggalkan mereka. Real, isn't it? Yes, it is. Sementara itu Bonnie dan Clyde sebelum pergi mereka memberitahukan kepada para tahanan itu bahwa ada gubuk indah di sisi sebelah pulau tersebut. Cold shit, honey. Good luck. I don't know about all you, but I'm gonna make a go of it. Set out. Selepas mengubur mayat Hayden, para tahanan lain memilih untuk berpisah. Casey, Cooper, dan Moses pergi ke gubuk yang diceritakan oleh Bonnie. Sementara yang lain menjaga Donovan yang masih terluka. The other dudes if you want to. Sounds like they got a really nice spot out there. One less thing for us to fight over, right? Akhirnya ketiga tahanan itu tiba di gubuk yang dimaksud Bonnie dan mereka memilih untuk tinggal di sana. Di sini para tahanan pun mulai mendapatkan penglihatan tentang perbuatan kriminal mereka, di mana Mason bermimpi bahwa dirinya telah menembaki warga, dan di sini terlihat bahwa Mason itu adalah perampok bank yang sadis. Di sisi lain terlihat Cooper mencoba mencari Chase untuk mengajaknya kembali bergabung. Sementara itu Blair mengingat bahwa dirinya adalah seorang perawat yang membunuh semua pasien sekarat di sebuah rumah sakit, yang mana alasan Blair melakukan hal tersebut karena dirinya tidak tahan melihat penderitaan semua pasien itu. Di tempat lain Chase mendatangi hotel di tengah hutan, dan di tempat itu Chase kembali melihat dirinya saat berencana membunuh seorang wanita tua yang tak lain adalah ibunya. Ternyata Chase ditahan karena dirinya telah membunuh ibu kandungnya sendiri, dan tanpa sengaja di sana Chase menemukan kunci salah satu kamar hotel lalu dirinya langsung menyelidikinya. Di ruangan itu Chase mendapat foto yang terlihat sangat familiar bagi dirinya. Di sana terlihat Chase sudah mengenal Cooper sebelum mereka menjadi tahanan. Sedangkan Moses bermimpi bahwa dirinya adalah seorang aktivis radikal yang mana dirinya merakit sebuah bom untuk mengancam pemerintah. Namun sayangnya bom itu justru malah membunuh 8 orang warga tak bersalah. Sementara itu di tengah perjalanan Cooper tak sengaja mendengar percakapan Bonnie dan Clyde. Cooper mengetahui fakta bahwa Bonnie dan Clyde sudah bertindak di luar protokol eksperimen. Dan di sini terungkap bahwa Bonnie dan Clyde itu ternyata menjalankan rencana busuk dari Warden, si kepala sipir penjara. Script a bit. Our cover's rock solid. Di sisi lain, Casey juga bermimpi bahwa dirinya ternyata telah membunuh kedua putranya, di mana Casey yang mendapat perlakuan kasar dari suaminya melakukan hal di luar nalar, yakni Casey tega membunuh kedua putranya untuk mengakhiri penderitaan mereka. Setelah itu Casey berpura-pura menusuk dirinya agar suaminya dituduh sebagai tersangka. What are you doing? The fuck? Hey, it's okay. Kembali ke pantai di mana kala itu Taylor yang sudah tidak tahan lagi tinggal di pulau tersebut, dirinya mencoba kabur dari pulau itu. Taylor bersusah payah mendaki sebuah pulau batu di sana. Ternyata pulau tersebut terlihat sangat berbahaya. Taylor yang saat itu pingsan dirinya terbangun dan menemukan tangannya sudah diperban. Selain itu di sana dirinya juga menemukan ada sup yang sangat lezat, membuat Taylor yang sudah sangat lapar langsung memakannya. Setelah itu Taylor mengingat bahwa sebelum menjadi tahanan dirinya dan kekasihnya terlibat dalam perampokan bank. Selepas itu Bonnie dan Clyde mendatanginya yang mana mereka menyampaikan bahwa Taylor ini sudah melanggar peraturan dan dirinya akan mati di pulau ini. Dan Clyde juga memberitahukan bahwa pulau yang ditinggali oleh Taylor ini dihuni oleh kanibal. What? It's a cannibal. Selepas mereka pergi, Taylor menemukan ternyata jari-jari tangannya sudah tidak ada. Tentunya hal itu membuat dirinya langsung menjerit maratan langit.
Sementara itu Donovan yang selama ini dirawat oleh Blair terlihat dirinya jatuh cinta kepada wanita itu. Lalu Donovan pun mencoba untuk mengungkapkan rasa cintanya. Namun terlihat Blair tidak tertarik padanya. Kemudian Donovan pun mulai mengingat tindakan kriminalnya, di mana kala itu dirinya sangat terobsesi pada seorang wanita bernama Aci. Namun Aci terlihat tidak suka dan dirinya justru terganggu dengan kehadiran Donovan, si pria berambut panjang diikat itu. Donovan mengetahui bahwa Aci, wanita idamannya itu, membuang bunga pemberiannya, di mana hal tersebut membuat Donovan sakit hati dan kehilangan imannya sehingga dirinya membunuh Aci. Di tempat lain, Casey mulai dihantui oleh pikiran tentang pembunuhan anaknya. Hal itu membuat Casey mulai sadar dan mereka perlu mencari Chase untuk menggali informasi yang diketahuinya. Sementara itu Cooper berhasil menemukan Chase dan mereka berdua mulai berdiskusi tentang foto tersebut. Chase kembali mengingat bahwa dirinya memiliki hubungan buruk dengan ibunya bahkan saat dirinya masih di bangku SD. Ibu Chase adalah pengusaha kaya raya, namun dirinya terlihat terlalu keras dalam mendidik Chase. Karena hal tersebut saat remaja Chase melampiaskan kekesalannya dengan belajar bela diri. Namun hubungannya dengan ibunya tetap tidak berjalan dengan baik. You sure you're still a woman? Mom, stop! Keep impersonation of Evita Perron. Do you hear me? Saat beranjak dewasa, Chase mengabdi sebagai prajurit dan dari sinilah dirinya bertemu dengan Cooper. Cooper adalah komandan regu dari tim di mana Chase ikut bertempur. Di pertempuran tersebut Cooper tak sengaja menginjak ranjau dan dirinya mendapatkan luka yang sangat parah. Dan di sini terungkap ternyata mereka berdua ini adalah suami istri. Menyadari itu kemudian mereka pun langsung melakukan emplu dan sepuasnya di tempat tersebut, mengingat mereka sudah lama tidak melakukannya. Can you tell me everything you remember? Kembali ke Blair yang diam-diam menyukai Mason, terlihat dirinya sangat begitu dekat dengan Mason, membuat Donovan, si pria berambut panjang yang diikat itu, merasa cemburu. Kemudian Donovan pun mendekati Blair dan menyatakan cintanya. Akan tetapi Blair yang sangat mencintai Mason menolaknya kemudian pergi. Tentunya hal tersebut menjadikan Donovan, si pria berambut panjang itu, sangat kekerot emosi dan merasa iri kepada Mason. Yang mana saat Blair mengumpulkan makanan, Donovan yang merasa cemburu langsung membunuh Mason dengan cara tidak jantan hingga Mason yang malang pun meninggal. Ketika Donovan sedang menyembunyikan mayat Mason, Blair kembali dan dirinya menyadari bahwa Mason telah tewas dibunuh oleh Donovan yang tidak tahu diri. Karena ketakutan, Blair pun berpura-pura suka kepada Donovan, membuat si pria berambut panjang itu merasa senang. Get married with her feet in the sand. Dan beberapa saat setelah itu Blair menembak tubuh Donovan dengan pistol suar hingga Donovan yang malang pun mati nangkrak bengkang di atas pasir. Kembali ke Chase, di mana kala itu setelah keluar dari militer, Chase mengajak suaminya Cooper untuk tinggal di desa dan menjalankan perkebunan milik ibunya. Namun mereka harus bisa membujuk ibu Chase yang sangat membenci mereka. Setelah itu bayangan ibu Chase menunjukkan dirinya kepada Cooper, membuat Cooper sangat ketakutan. Cooper mengira bahwa bangunan hotel itu telah memanipulasi mereka dan dirinya mengajak Chase untuk pergi dari sana. Just need to get out of here, go someplace safe. Namun ketika hendak meninggalkan hotel itu, mereka bertemu dengan Casey dan Moses. Casey ingin menginterogasi Chase lebih dalam tentang penjara itu. Casey yang dari awal memang sangat membenci Chase, dirinya berusaha untuk menggali masa lalu dari kehidupan pribadi Chase dan Cooper. Mendengar itu Cooper pun merasa emosi kepada Casey dan dirinya langsung menodongkan beceng. Dan tiba-tiba saat itu Cooper kembali mengingat masa lalunya, di mana dirinya membujuk ibu Chase untuk meminta sedikit lahan dari perkebunannya. Namun sayangnya ibu Chase yang tidak merestui pernikahan putrinya dengan Cooper tidak memberikannya. Bahkan ibu Chase tega menghina Cooper dengan mengatakan bahwa Cooper ini orang miskin yang tidak tahu diri, sudah berani menikahi Chase, putrinya yang cantik. Taking care of your wife is going. Get out! You know what?
Kemudian ibu Chase pun mengusir Cooper, namun Cooper tetap berusaha membujuk mertuanya itu. Karena sangat benci, ibu Chase pun mengambil senjata dan menodongkannya kepada Cooper. Tentunya hal tersebut membuat Cooper marah dan dirinya berusaha merebut senjata tersebut. Saat perebutan senjata itu, Cooper tak sengaja membunuh mertuanya dan secara bersamaan Cooper tidak sengaja menembak Moses. What did you do? Di sini Cooper menyadari bahwa dirinya lah yang telah membunuh ibu Chase. Cooper menyembunyikan hal tersebut dari Chase karena dirinya tidak ingin istrinya yang cantik itu pergi meninggalkannya. Dan tanpa disangka tiba-tiba saat itu Bonnie dan Clyde muncul dan mereka berencana untuk menghukum Cooper. Di sini Chase dan Cooper pun membela diri hingga pertarungan sengit pun terjadi. Mereka pun berhasil melumpuhkan Bonnie dan tiba-tiba Clyde dikeluarkan dari simulasi itu. Chase yang terluka pergi meninggalkan hotel itu dan saat dirinya terjatuh, Chase kembali ke penjara di dunia nyata. Di penjara itu dirinya langsung dikunjungi oleh psikologi eksperimen tersebut yaitu Maria. Di sini dijelaskan bahwa para dewan sudah menemukan fakta bahwa Chase ternyata tidak pernah membunuh ibunya dan Cooper lah tersangka utamanya. Maria juga sudah mengetahui bahwa ada pengkhianat di penjara tersebut karena Bonnie dan Clyde seharusnya tidak ada di dalam program eksperimen itu. Mereka berdua mengetahui bahwa Warden lah dalang dibalik semua ini. Namun sayangnya mereka belum punya bukti. Chase akhirnya dibebaskan dari tuduhannya. Dan di sini Chase mengetahui fakta bahwa sebelum simulasi ternyata dirinya dan tahanan lain itu telah divonis hukuman mati. You're off death row. Yang mana para tahanan dengan sukarela memilih untuk ikut eksperimen daripada hukuman mati. Setelah beberapa bulan dari eksperimen ini, Chase akan mengingat semua masa lalunya. Setelah itu Chase dipanggil kembali oleh Warden dan di sini Warden mulai mengancam Chase untuk menutupi informasi tentang ikut campurnya dalam simulasi itu. Warden yang memiliki jaringan besar di luar penjara dirinya akan membunuh Chase jika berani berbicara. Setelah itu Bonnie dan Clyde disidang oleh para dewan. Terlihat Warden sudah mengancam mereka terlebih dahulu sehingga Bonnie dan Clyde terpaksa berbohong di depan para dewan. Two lowly marshals like ourselves start having original ideas. Setelah itu Chase melakukan sidang pembebasannya. Dalam sidang itu para dewan berusaha menggali seluruh ingatan Chase agar bisa menemukan tersangka utama perusak protokol simulasi. Chase menjelaskan tentang informasi dari Cooper saat Cooper mendengar pembicaraan Bonnie dan Clyde. Chase juga dengan berani menyinggung perbuatan Warden dalam sidang itu. Never want to fuck with an experiment just for fun. So they weren't working for someone who's telling them what they're allowed and not allowed to do. Warden yang mulai takut mencoba menunda sidang tersebut. Setelah itu Chase dibawa ke ruangannya. Yang mana saat hendak beristirahat Warden langsung masuk dan dirinya ingin menjuntikkan racun kepada Chase. Beruntungnya Maria yang sudah memantau pergerakan Warden keburu datang. Kemudian Warden pun ditangkap dijadikan tersangka dan dirinya disidang oleh para dewan. Di sini Warden tidak bisa lagi menyangkal dengan bukti yang sudah ada dan pada akhirnya pria itu sekarang menjadi tahanan penjara tersebut. Setelah menjadi saksi di persidangan itu akhirnya Chase dibawa ke pintu utama untuk segera dibebaskan. Sebelum pergi Maria memberitahukan rahasia terakhir dari simulasi ini. Everything you see in front of you is real. Sesudah mendapat suntikan dari Maria, Chase melihat kondisi asli dirinya. Ternyata Chase sudah menjalani tahanan selama 25 tahun sebelum akhirnya dijatuhi hukuman mati. Chase sangat terpukul setelah mendengar bahwa suaminya Cooper dengan tega melibatkan dirinya menjadi tersangka. Maria juga memberitahukan bahwa dunia sudah banyak berubah. Sebelumnya sudah terjadi banjir besar akibat perubahan iklim yang terjadi. Kehidupan di luar sangat memprihatinkan, kemiskinan dan kelaparan terjadi di mana-mana. Akibatnya banyak orang yang menjadi jahat sehingga kriminal merajalela. Karena penegak hukum sudah kewalahan dengan situasi tersebut, maka terbentuklah program simulasi ini. Tujuan utamanya adalah bereksperimen kepada naluri kriminal untuk menemukan cara mereka bertobat. Sesuai dengan tulisan yang berada di awal film, yakni temukan jalanmu pulang. The world has changed a lot.
Sebelumnya mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa Chase dijebak oleh suaminya, sehingga mereka merasa bersalah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah meminta maaf, Chase pun ditinggal oleh Maria. Kemudian Chase pun berjalan ke arah kota sambil meratapi nasibnya. Sementara itu Warden yang kini jadi tahanan dirinya dikirim ke pulau tersebut, dan terlihat saat dirinya tersadar Warden sudah ditodong oleh Cooper dan Cassie. Where am I? Tomat ending yang sangat menghaneulkan. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Apakah teman-teman suka? Silahkan saja komen di kolom komentar. Saya sangat menghaneulkan alias mengkesalkan sekali dengan nasib siapa ya? Selama 25 tahun di penjara dan mau dihukum mati, ternyata dirinya bukan tersangka utamanya dan tidak bersalah sampai tua seperti itu. Dan kasus seperti itu banyak sekali terjadi di dunia ini. Contohnya ada di negeri Polandia ya. Ada kasus bapak-bapak yang sampai ditembak kakinya padahal bukan dia yang menolongnya, yang tersangkanya, dan hal itu tidak ditindaklanjuti seperti itu, dan sungguh memprihatinkan sekali negeri apaan aja. Mohon maaf kalau ngupload videonya lama, saya teh jadi bingung mencari konten-konten survival terus teh karena susah. Dan karena susah, karena kalau viewnya sedikit, saya teh meren tidak bisa membeli rokok acan. Karena AdSense itu kecil, youtuber seperti saya yang kecil seperti ini boro-boro buat beli mikrofon yang bagus, studio rekaman yang bagus, buat beli rokok juga susah, mati-matian tidak sare alias tidak tidur unggal peting. Jadi kepada teman-teman semua, mohon dukungannya untuk selalu menonton video-video di channel ini. Bukan ngemis ya, tapi memang fakta aja. Dukung terus channel ini, semoga kalian juga menikmati video-video di channel ini, dan kalian juga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dimanapun Anda berada. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam ngopai, naon deui ngopai bari nganyuk oge lah jadi masalah. Promo Guncang 88, bikin terguncang sampai dunia lain. Beragam barang incaran, hemat, gak main-main. COD gratisnya lagi, bikin pengen belanja lagi. Cari sekarang di aplikasi Tokopedia dan TikTok.